Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi ekonomi. Yang pertama, pengertian antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai sosial budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Pendekatan antropologi ekonomi. Ada dua perspektif pendekatan dalam kajian antropologi ekonomi. Yang pertama, pendekatan formalis, dan yang kedua, pendekatan substantifis. Pendekatan formalis disebut sebagai pendekatan formalis karena sebagian kalangan ahli antropologi ekonomi melakukan kajian etnografi yang berfokus pada aspek ekonomi masyarakat dengan merujuk teori, konsep, dan hukum-hukum ekonomi untuk menjelaskan gejala kegiatan ekonomi dalam masyarakat primitif dan biasa. Ada beberapa ahli yang mempunyai teori tentang pendekatan formalis. Yang pertama, Ervil, yang kedua, Hershkovits, yang ketiga, Pospisil, yang keempat, Menemesh, yang kelima, Scott Koch, yang keenam, Alice Dewi, yang ketujuh, Poggi Barnott. Pendekatan substantifis. Pendekatan substantifis lebih menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih sesuai dengan problematika. Kajian di lapangan bukan untuk mengevaluasi hukum-hukum ilmu ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan formalis. Beberapa ahli yang mempunyai teori substantifis. Yang pertama, B. Malinowski, yang kedua, Polanyi, ketiga, Button, keempat, Zahlins, kelima, Goldman, keenam, Clifford Geertz, ketujuh, Cahyanov, kedelapan, Ronda Holpen, yang kesembilan, James Dow. Contoh dari antropologi ekonomi di dalam masyarakat, yaitu salah satu contohnya kewajiban iuran warga untuk sesuatu kegiatan yang dilakukan di desa. Kesimpulan dari ilmu antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah salah satu bidang kajian dalam antropologi sosial budaya yang memfokuskan studi pada gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Terlebih lagi, antropologi ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat terdahulu memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan antropologi ekonomi diawali oleh pemikiran Thorstein Veblen pada 1899, yaitu gejala-gejala ekonomi tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Atas dasar pikirnya tersebutlah menjadi akar munculnya antropologi ekonomi, dan berlanjut pada artikel Bronislaw Menishevsky pada 1921 yang berjudul The Economics of the Trobriand Islander. Namun pada saat itu, antropologi ekonomi belum sebagai sosok tegas sebuah bidang kajian, melainkan sebagai etnografi yang diorientasikan kepada gejala ekonomi suatu masyarakat primitif yang eksotis. Konspirasi pendekatan di dalam antropologi ekonomi mulai muncul pada 1930-an sampai dengan 1940-an yang dipelopori oleh Chris Goodfellow dan Hershkovits. Antropologi ekonomi sendiri mempunyai kecenderungan yang khas dalam mengkaji masalah perekonomian, yaitu banyak menaruh perhatian terhadap berbagai gejala pertukaran yang tidak melibatkan penggunaan uang sebagai mekanisme pertukarannya. Berbagai gejala pertukaran tersebut sering dikenal dengan nama resiprositas dan redistribusi, yang biasa ditemui
di masyarakat tradisional maupun masyarakat pedesaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dalton pada 1961, pertukaran dilihat sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekedar berdimensi keekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik, dan organisasi sosial. Resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok yang berpijak pada hubungan simetris. Contohnya, saling menghadiri undangan keselamatan yang diselenggarakan oleh petani dan kepala desa. Atau contohnya lagi, tolong-menolong antar petani dalam mengerjakan tanah untuk satu musim tanam. Dan contoh selanjutnya, sumbang-menyumbang dalam peristiwa perkawinan. Atau petani yang sejak kecil ikut gotong royong mencangkul sawah tetangganya, diteruskan hingga mereka menikah dan belajar terus pada keturunan berikutnya. Dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Redistribusi adalah bentuk kerjasama individu-individu, anggota masyarakat, atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai, yang berpijak pada hubungan asimetris. Sebagai contohnya, kerjasama. Kerjasama tersebut berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kelompok. Peran individu dalam kelompok sangat besar untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada di dalam lingkungan sekitar mereka. Kalau menurut saya, antropologi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai homo economicus melalui rasionalisasi tindakan ekonomi dalam mengatasi kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Dapat diartikan juga bahwa antropologi ekonomi mempelajari mengenai hubungan antara manusia dan kebutuhannya serta kebudayaannya. Adapun perbedaan antara ilmu antropologi ekonomi dan ilmu ekonomi, yaitu secara definisi antropologi ekonomi yaitu ilmu yang memperhatikan sistem budaya yang berlaku pada manusia sebagai pelaku ekonomi. Dan istilah yang digunakan oleh antropologi ekonomi yaitu sikap mempelajari masyarakat lebih mendalam, contohnya hingga mempelajari bahasa lokal masyarakat, melihat karakteristik masyarakat, hingga memperhatikan gerakan individu dalam kegiatan sosial. Acuan yang menjadikan antropologi ekonomi adalah pengelolaan terhadap budaya dan sikap ekonomi. Dan karakteristiknya itu melihat fenomena ekonomi sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem organisasi sosial dan unsur-unsur kebudayaan. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, definisi secara ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tindakan manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan istilah yang digunakan oleh ilmu ekonomi yaitu tindakan ekonominya hanya mempelajari permukaannya saja. Dan acuan yang dipakai oleh ilmu ekonomi adalah harga sebagai penentu kesepakatan. Dan karakteristiknya memperhatikan masalah fluktuasi produksi, aktivitas ekonomi yang dapat dikuantifikasi dan dapat dinilai dengan uang. Maka dari perbedaan kedua ilmu tersebut, manusia, budaya, dan fenomena ekonomi adalah objek yang menjadi kajian dalam ilmu antropologi. Terima kasih. Definisi dari antropologi ekonomi itu sendiri adalah interdisiplin dari cabang ilmu antropologi yang membahas kaitan antara sejarah, nilai-nilai sosial budaya, dan geografi dari suatu masyarakat terhadap aktivitas atau fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan sejarahnya yaitu berawal dari salah satu pondasi antropologi ekonomi tetap didasarkan pada penggunaan pokok pikiran yang ditempatkan oleh Malinowski. Nah, menurut Leclerc atau Skinder, ini pada tahun 1968, tepatnya pada halaman 68, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi Ekonomi mengatakan bahwa teori ekonomi yang berlaku universal hanyalah sedikit karena dikembangkan
berdasarkan fakta dan kerangka berpikir masyarakat dengan sistem ekonomi industrial kapitalistik. Sedangkan objek kajian daripada antropologi ekonomi itu sendiri yakni diantaranya yaitu membahas tentang nilai sosial dan budaya. Contohnya pada masyarakat Madura, atau maksudnya di sini contoh daripada antropologi ekonomi yakni pada masyarakat Madura, di mana masyarakat Madura sendiri mata pencariannya yakni sebagai nelayan salah satunya, dan juga ada juga yang sebagai peternakan, di mana mereka menggunakan sapi sebagai alat untuk membajak sawah. Itu hanya salah satu contohnya saja. Jadi, kalau menurut saya antropologi ekonomi adalah bidang kajian ilmu antropologi yang mempelajari tentang gejala ekonomi dalam kehidupan masyarakat dengan melihat gaya hidup manusia dan sistem pencarian masyarakat secara substantif. Objek dari antropologi ekonomi adalah manusia serta perilaku ekonominya. Objek antropologi ekonomi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun yang masih melakukan aktivitas ekonomi atau sistem pencarian secara turun-menurun dengan pengaruh budaya. Contohnya rumah makan Padang. Tujuan dari ilmu antropologi ekonomi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam suku bangsa serta budayanya masing-masing.